Saya Rehan Suryaditya dari kelas 11 B1 ingin menjelaskan tentang reformasi gereja. Reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu. Antaranya yaitu dilakukannya penyogokan oleh pemuka agama pada petinggi gereja agar mereka memperoleh kedudukan sosial. Paus sebagai Bapak Suci berperilaku amoral yang menyangkut hubungan dengan wanita. Penjualan surat-surat pengampunan dosa, indulgensi. Adanya penyimpangan terhadap acara sakramen suci atau ritus pemujaan terhadap benda-benda keramat atau tokoh suci yang nantinya akan menimbulkan yang tidak masuk akal. Kedua, korupsi atas nama negara. Ketiga, pajak-pajak yang memberatkan karena ambisi kekuasaan kaum. Keempat, membangkitkan nasionalisme di Eropa. Kelima, perkembangan kapitalisme dan krisis-krisis ekonomi di kawasan Imperium Roma. Menurut Burns dan Braff, dalam Suhelmi Ahmad 2001, 149 sampai 150 ada beberapa faktor yakni 1. Jerman sekitar abad 16 sampai 151 masih merupakan negara agraris atau negara yang masih terbelakang jika dibanding dengan negara-negara Eropa. 2. Rakyat Jerman pada saat itu sebagian besar adalah masyarakat petani yang merupakan kelompok sosial yang paling menderita akibat adanya Katolisisme. Gerakan reformasi Luther dimulai ketika ia membaca 99 pertanyaan protes terhadap gereja dan lembaga kepeusan yang menjual surat-surat pengampunan dosa itu. Martin Luther menilai penjualan surat-surat itu bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Pembelian surat-surat itu tidak boleh dipaksakan, seharusnya didasarkan atas kesukarelaan. Berbuat kebajikan seperti memberi makanan fakir miskin dan meminjamkan uang kepada yang membutuhkan jauh lebih utama dari membeli surat-surat pengampunan dosa. Gereja atau pemuka agama tidak memiliki hak memberikan pengampunan dosa, hanya Tuhan atas dasar kepercayaan dan amal soleh individu yang berhak memberikan pengampunan. Martin Luther lahir pada tanggal 10 November 1483 di kota Eisleben, Provinsi Sassoni, sekarang wilayah Jerman. Martin adalah nama baptisan yang diperolehnya karena hari pembaptisannya bertepatan dengan hari Santo Martin, perlindungan kaum pengemis. Awal gerakan reformasi gereja Protestan terjadi di Jerman dengan tokoh utama Martin Luther. Calvin lahir di Noyen-Picardie, Prancis 1509. Calvin belajar di Universitas Paris dan mendalami kajian hukum di Orleans. Kemudian pada tahun 1541 ia mulai aktif sebagai penginjil. John Calvin merupakan tokoh penting dalam gerakan reformasi gereja Protestan. Calvin telah meletakkan dasar-dasar teologis, filosofis, dan intelektual yang pokok bagi keberhasilan gerakan reformasi Protestan di Eropa. Calvinisme sangat berpengaruh terhadap perjalanan sejarah Eropa modern. Ia merupakan salah satu fondasi doktrinal terpenting kemajuan peradaban kapitalis di Eropa abad modern. Pemikiran Calvin yang kemudian menjadi basis teologis terpenting Protestantisme adalah adanya gagasan tentang takdir, predestination. Takdir manusia menurut Calvin telah ditentukan oleh Tuhan. Manusia yang selamat atau celaka di dunia manapun di akhirat kelak memang telah ditulis nasibnya demikian. Nasib manusia sepenuhnya ditentukan oleh ibadah dan Tuhan. Awal terjadinya reformasi gereja ini muncul atau terjadi di Jerman. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya reformasi gereja di Jerman, yaitu sekitar abad 15 sampai 16. Jerman masih merupakan negara agraris yang terbelakang dibanding negara-negara Eropa lainnya. Kuatnya pengaruh Katolisme yang bersifat konservatif di Jerman, banyaknya penjualan surat-surat pengampunan dosa di Jerman melebihi negara-negara Eropa lainnya. Sebagian besar rakyat Jerman yang berprofesi sebagai petani yang merupakan kelompok sosial yang paling menderita akibat kekuasaan Katolisme, salah satunya dengan adanya pajak-pajak yang sangat memberatkan rakyat.
Selain itu juga faktor yang paling mendasari terjadinya reformasi di Jerman adanya fase transisi ekonomi di Jerman di mana pada waktu itu terjadi proses perubahan dari masyarakat feodal menuju masyarakat ekonomi profit atau menuju masyarakat kapitalis. Dari sinilah muncul salah satu tokoh yaitu Martin Luther. Adapun pemikiran-pemikiran dari Martin Luther dalam melakukan protes terhadap kekuasaan Gereja Katolik Roma, yaitu penolakan Luther terhadap surat-surat pengampunan dosa yang dikeluarkan oleh Paus, karena menurutnya gereja atau pemuka agama tidak memiliki hak untuk memberikan pengampunan dosa. Tuhanlah yang memberikan pengampunan itu didasarkan kepada kepercayaan dan amal soleh individu selama hidup. 1. Dampak sosial dan politik terhadap Eropa dan negara-negara Barat pada umumnya. Reformasi ini menimbulkan Western Christendom sehingga munculnya negara-negara nasionalis kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan atau gembala politik seperti lembaga kepuasan Roma, menumbuhkan benih-benih demokratisasi politik, kesadaran individual akan pentingnya hak-hak politik, kebebasan individu. Tapi dengan adanya gerakan reformasi Protestan ini juga kekuasaan absolut di Eropa. 2. Reformasi ini juga mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil. Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quakerisme, Katolikisme. Akibat adanya sekte-sekte ini, Eropa terbelah secara keagamaan. Jerman Utara dan negara-negara Skandinavia di Norwegia menganut Lutherisme. Skotlandia, Belanda, Switzerland, dan Prancis menganut Calvinisme, dan negara-negara Eropa lainnya seperti Spanyol dan Italia menganut Katolisme atau Ortodoks. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.